Halo sobat, kita bertemu lagi. Saya kebetulan sedang menanti giliran untuk berbicara di webinar untuk para pengajar nih. Nah, 15 menit saya harus menanti. Boring, bosan. Tetapi saya ingat bahwa saya bisa bertemu dengan Anda. Ya, tadi pagi kebetulan saya bertemu dengan salah seorang pasien saya yang problemanya terkesan atau tampaknya tidak begitu berat sehingga membuat seseorang itu harus merasa menderita sekali. Tapi coba dibayangkan, problem itu adalah bekas luka yang menjadi parut. Parut adalah bekas luka yang tidak cukup cantik untuk dilihat. Kebetulan parut seperti ini masuk dalam kategori parut yang normal, karena ada parut yang tidak normal, yaitu parut yang tebal dan parut yang berlebihan tebalnya. Yang tebal disebut sebagai parut hipertrofi, sementara yang berlebihan tebalnya disebut sebagai keloid. Ya, Anda tahu. Saya juga memahami bahwa di masyarakat, bahkan juga di kalangan beberapa kolega di dunia medis maupun juga para medis, pemahaman mengenai parut yang tidak bagus, yang tidak disukai, sering disebut sebagai keloid. Padahal bukan. Sebuah parut bekas luka oleh sebab apapun disebut keloid kalau parut itu berlebihan pertumbuhannya menjadi sangat tebal, bahkan melebihi bekas luka atau area bekas luka yang seharusnya. Artinya apa? Jaringan kulit yang seharusnya normal diinvasi, ikut menjadi bagian keloid. Selain itu, keluhan subjektifnya, gatalnya muntah ampun. Seringkali juga nyeri dan tentu saja tidak menyenangkan, baik yang bentuknya relatif kecil ataupun yang besar, panjang, masif. Tentu sangat mengganggu. Parut yang hipertrofi juga tebal, namun dia tidak menjarah area kulit yang seharusnya memang bukan menjadi bekas luka. Bisa gatal? Ya bisa. Bisa nyeri? Bisa. Parut yang hipertrofik ini akan membaik dengan berjalannya waktu, walaupun memerlukan waktu yang relatif lama, kira-kira dalam beberapa bulan, bahkan bisa sampai 1 atau 2 tahun. Sementara keloid praktis dia tidak berhenti untuk mengganggu. Jadi, parut-parut yang normal yang tidak masuk pada kategori hipertrofik dan keloid itu relatif tidak tebal, namun menjadi tidak disukai karena bisa jadi bekas luka atau parut itu berwarna gelap, lebih gelap dari kulit normal di sekitarnya. Atau parut itu menjadi melebar. Seharusnya parut yang direncanakan melalui pembedahan menghasilkan satu garis parut yang kira-kira tebalnya kurang lebih 1, 2, sampai 3 kali lipat rajah tangan ini, garis rajah tangan ya. Namun dia bisa melebar. Kadang-kadang parut itu juga selain melebar, dia cekung ke dalam. Kadang-kadang permukaan parut itu tampak tipis, rapuh, kurang elastis begitu. Saya harus katakan, Anda yang punya parut yang atrofis begini bukan parut yang tidak normal, hanya Anda tidak beruntung.
Ada banyak faktor yang bisa berpengaruh pada kejadian parut, baik yang tidak menyenangkan tadi atau parut yang tidak normal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, parut hipertrofik dan parut kiloid. Nah, bagaimana dengan parut yang tidak menyenangkan tadi? Kalau parut itu sudah melewati atau melampaui masa penyembuhan luka yang prosesnya itu bisa berlangsung 3 bulan sampai 2 tahun, maka dia tidak dapat berubah lagi. Salah satu yang bisa menjadi harapan untuk mendapatkan penampilan parut yang lebih baik adalah melalui jalan pembedahan. Ada banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan intervensi apa yang dapat diberikan pada kondisi parut yang Anda atau yang kerabat kita punyai. Ada banyak metode. Memang agak sulit saya memberikan penjelasan atau keterangan yang lebih general atau umum, karena kadang-kadang pembahasan mengenai apa yang cocok untuk diberikan, untuk dilakukan pada parut normal yang tidak menyenangkan itu tergantung pada masing-masing orang, tergantung pada masing-masing parutnya. Salah satu yang dapat saya ambil contoh adalah parut itu tergolong parut yang normal, tapi relatif lebar dan cekung. Maka pilihan yang dapat dipilih antara lain adalah pilihan untuk mengisi bagian bawah parut dengan lemak, atau yang dikenal sebagai transfer lemak atau fat graft atau fat transfer. Tetapi itu hanya salah satu moda untuk membantu mengatasi kecekungan. Dengan harapan tambahan di masa depan, permukaan parut tidak hanya menjadi lebih datar sama dengan permukaan kulit di sekitarnya, tetapi juga kualitas permukaan parutnya menjadi lebih baik, lebih cerah, lebih elastik, lebih mendekati kulit normal di sekitarnya. Cara yang lain apa? Tentu saja karena kebetulan hasil parut itu cekung, maka pembedahan menjadi salah satu sasaran yang bisa dipilih, pilihan yang dapat dipilih. Pembedahan dalam hal ini adalah koreksi bekas luka. Koreksi bekas luka diharapkan akan menghasilkan parut yang lebar tadi menjadi lebih sempit. Mudah-mudahan bisa dekat-dekat dengan lebar rajah tangan gitu ya. Dan juga tentu saja harapannya tidak menjadi tebal atau bahkan menjadi keloid gitu. Di sisi yang lain, kalau terapi yang sedang kita bahas adalah menyasar parut hipertrofik atau keloid, maka pembahasannya menjadi lebih detail. Saya pikir saya akan luangkan waktu yang lebih panjang untuk membahas lebih lanjut bagaimana kira-kira kita menyikapi parut yang tidak normal, yaitu parut hipertrofik atau keloid. Saya akan menemui Anda kembali. Jangan lupa ya, like, share, dan silakan subscribe. See ya.